Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kuduslah Tuhan.
kami semua datang ya Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, alam semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sulam. Sebab Engkau layak Tuhan. Dan dipuja sampai sulamanya, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai sulamanya. Biar Kau sendiri yang mendahirkan setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari basuh setiap kami sekali lagi Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian bagi Raja kami. Segala hormat, segala pujian, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Oh, Kiara Baya Syakara Lara Baya Syakara, Kira Lara Baya Syakara Lara Baya Syakara. Haleluya, 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 haleluya. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan kita. Mari naikkan pujian terbaik keluar dari setiap hidup. Nyatakan segala pujian, segala pujian bagi Anak Domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Segala pujian lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Segala pujian kami naikkan Tuhan. Memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala
Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Yesus Raja Selamat. Setiap lutut bertelur, lidah mengaku Yesus Raja Selamat. Katakan, setiap lutut bertelur, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Nyatakan Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Nyanyikan Hosana. In the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, let our King be lifted high. Oh, said I, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna.
Malam hari ini Tuhan, kami berdoa sekali lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang beserta buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menuntun Abraham, Ishak dan Israel Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga Tuhan yang menuntun setiap kita. Blessing-Mu Tuhan, biar turun buat setiap kami malam hari ini Tuhan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen, amen. Saudara, dimanapun kau berada malam hari ini, saya mengajak Anda angkat tangan. Mari berdiri dimanapun kau berada. Mari minta pada Tuhan malam hari ini sekali lagi. Tuhan, biar ada hati yang baru Tuhan masuk buat setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru buat setiap yang mendengar malam hari ini Tuhan. Biar yang lemah kembali dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang kami nyanyikan, yang kami deklarasikan Tuhan, biar jadi buat setiap hidup pribadi yang mendengar dan menyanyikan malam hari ini Tuhan. Mari angkat tangan, terima dengan iman, nyanyikan sama-sama. May His favor be upon you. The thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and the thousands, generations,
and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Amen, amen, amen. Go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you. He's for you, 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 He's for you. He said, kami terima Tuhan, kami terima It's for you, 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 it's for Amen, amen, amen. Shalom saudara, senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Persekutuan AOC. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat semua anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan pesan-Mu yang kuat buat hidup kami. Dan biar setiap kami ini bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang lebih lagi. Berikan hati yang makin mengasihi, mencintai Tuhan. Jadikan firman-Mu hidup dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Roh hikmat, wahyu, pengertian untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam diberikan buat setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke saudara, pada sore hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul tentang persiapan di akhir zaman. Satu kali saya ini lagi ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba saya dapat sebuah dorongan dari Tuhan. Dan saya sharing pada hamba Tuhan itu berkata bahwa hari ini hidup kita ini seperti pada keadaan zaman Yohanes Pembaptis. Di mana ini seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyiapkan sebuah jalan dan karpet merah bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis datang lebih dahulu menyiapkan segala-galanya. Dan setelah semuanya siap, Tuhan Yesus datang dan mulai melayani. Dan Tuhan berkata, dalam hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi yang bernama generasi Yohanes Pembaptis. Di mana ini generasi yang menyiapkan karpet merah buat Tuhan Yesus. Sebab dia akan datang sekali lagi. Kedatangan yang pertama Yohanes Pembaptis. Yang menyiapkannya, kedatangan yang kedua, roh Yohanes Pembaptis akan diberikan buat setiap kita. Orang-orang yang hidup dengan radikal, dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang dikerjakan Yohanes Pembaptis dalam persiapan itu? Kita akan belajar pada sore hari ini. Dan saya berdoa ketika saudara bisa menangkap di dalam rohmu, engkau jadi orang-orang yang punya urapan seperti Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang sungguh menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, ini adalah sebuah nubuatan yang diucapkan untuk Yohanes Pembaptis. Ada sebuah persiapan dan kuasa yang diberikan untuk orang ini. Atau kita berkata sekelompok orang ini. Untuk menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa itu saudara? Dikatakan orang itu akan menjadi besar. Saudara tahukah? Hanya orang-orang yang dipakai Tuhan, disiapkan Tuhan, akan dibuat menjadi orang yang besar hari-hari ini. Saudara tahu, kalau engkau mempunyai roh Yohanes Pembaptis, sama dengan apa yang Yohanes Pembaptis miliki dalam hidupnya. Yang pertama yang Tuhan akan kerjakan, dia akan membuat kita menjadi besar. Ada greatness yang dia berikan buat kita. Saudara, berapa banyak orang yang sedang mengejar menjadi orang besar, jadi orang hebat, orang berpengaruh dalam hidupnya. Kau gak usah kejar itu saudara. Kalau engkau ini bisa mengejar kehendak Tuhan, tahu destininya, tahu akan hati Tuhan, tiba-tiba yang namanya yang besar, greatness, sedang dia karuniakan dalam hidup kita saudara. Dan waktu dia bicara pada Yohanes, orang ini akan menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai hidup kita. Apapun keadaanmu, kondisimu hari ini, dia bisa membuat engkau menjadi besar. Kalau engkau mau mengerti destiny apa yang sedang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Menjadi besar diinginkan banyak orang. Saya tahu ada banyak teman-teman AOC yang ingin juga, kami ingin jadi besar, jadi luar biasa, punya pengaruh, punya dampak. Dan Tuhan sungguh mau mengerjakannya. Tergantung kita. Apakah engkau tahu destiny yang besar itu dan kau sepakat sehati dengan Tuhan. Dan dia akan pakai saudara menjadi orang-orang yang besar. Biar hari ini sebuah nubuatan turun.
Tuhan sedang membuat engkau menjadi besar. Kalau engkau mau melekat pada Dia, ikutin jalurnya Tuhan dan destininya Tuhan. Sepakat melekat, sebab Tuhan kita memang Tuhan yang besar dan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Setelah dapat pesan Yohanes akan menjadi besar, yang kedua dia berkata, ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Larangan berikutnya adalah jangan minum anggur dan minuman keras. Mungkin hari ini saudara nggak minum anggur dan nggak minum minuman keras. Tapi yang sedang dia bicarakan yang rohani adalah jangan pernah meminum semua yang dunia tawarkan yang sedang memabukkan hidupmu. Kalau engkau pengen jadi besar, jangan pernah terima semua anggur dunia. Oh saudara, hari ini dunia sedang menyiapkan begitu banyak anggur. Secara rohani ya saya ngomong ini ya. Yang begitu menggiurkan. Ada anggur keuangan, kekayaan. Ada anggur kemewahan. Ada anggur kenikmatan. Ada anggur semua dunia punya sedang disiapkan. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata sedang ditawarkan buat kita. Apakah engkau akan minum anggur-anggur itu? Atau kau menolaknya? Buat Yohanes hari itu, jangan pernah sentuh barang-barang itu. Sebab Tuhan sedang menjadikan engkau seorang nazir Allah. Yang dipilih, yang dikhususkan, yang dikuduskan. Saudara, sebagai orang Kristen seringkali, betul, kita ini satu mata saudara, memandang kepada Tuhan. Tapi mata kita yang lain sedang memandang kepada dunia. Kalau gereja Tuhan sedang memandang dua hal, yang satu pengen Tuhan, tapi yang satu lagi ingin akan dunia, engkau tidak bisa mencapai greatness, kebesaran yang Tuhan janjikan. Sebab dia berkata, jangan pernah inginkan anggur dunia. Kenapa saudara? Sebab betul, yang dunia tawarkan itu sedang memabukkan kita. Uang itu memabukkan saudara. Kedudukan memabukkan. Kelimpahan memabukkan kita. Sebagai anak Tuhan, dia mau beri itu buat saudara juga. Tapi dunia sedang menawarkan itu. Supaya hatimu tidak cinta Tuhan. Dan kau mencintai semua anggur yang dunia sedang tawarkan. Dan Tuhan dengan jelas berkata pada Yohanes, jangan pernah minum anggur atau minum minuman keras. Nah, minuman ini saudara, anggur ini, apa akibatnya kalau orang minum too much, terlalu banyak? Orang itu akan mabuk saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang hari ini engkau sedang dimabukkan oleh perkara dunia. Engkau mabuk dengan uang, dengan harta, dengan kelimpahan, engkau dimabukkan. Engkau dimabukkan dengan semua kenikmatan yang dunia tawarkan. Kalau orang mabuk itu apa artinya saudara? Engkau tidak sadar dengan kondisimu. Karena kau sedang mabuk. Apapun yang kau buat, yang kau kerjakan, yang kau bicarakan, engkau tidak pernah menyadari. Sebab engkau sedang mabuk. Dan Tuhan berkata jangan pernah engkau tidak sadar. Tetaplah waspada dan berjaga-jaga. Dunia sedang memabukkan. Tapi sebaliknya Tuhan berkata, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Loh saudara, ada tawaran lain lagi yang juga bisa membuat hidup kita mabuk saudara. Apa itu? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menguasai seseorang, maka orang itu tidak sadar dengan dirinya saudara. Kenapa? Yang dia punya kesadaran hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang dia ucapkan, yang dia kerjakan, yang dia lakukan, semuanya dalam pengaturan Roh Kudus. Dan orang yang dimabuk oleh Roh Kudus, yang dipenuhi bahkan dikuasai Roh Kudus, maka orang itu tidak ingin lagi yang lain. Semua perkara dunia tiba-tiba menjadi hal yang hampa. Gak ada artinya saudara. Semua hal yang duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, tiba-tiba gak berarti sama sekali. Kenapa? Sebab hari itu dia sedang dimabuk Roh Kudus, dikuasai hatinya, pengen kejar Tuhan. Saudara, Alkitab berkata kok, kalau engkau mengejar Tuhan dan kerajaannya, semua ditambahkan kepadamu. Ada begitu banyak orang yang curiga dengan Tuhan. Curiga dengan Tuhan. Karena kau ngomong kalau aku rohani, aku sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti aku miskin, menderita, susah hidupku. Siapa yang ngomong saudara? Alkitab dengan jelas berkata, kalau engkau cari dia dan kerajaannya, dia tambahkan segala-galanya. Itu firman saudara. Jangan disesatkan oleh setan yang selalu ngomong dengan saudara, kalau engkau rohani, engkau cari Tuhan, pasti susah, pasti miskin, aneh hidupnya. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang aneh saudara. Dia berkata, kejar aku, kerajaanku. Jangan takut yang lain. Aku akan melimpahi engkau.
cukupkan Engkau. Sejak saya masih muda ya, sekarang masih muda juga saudara ya kan, belum terlalu tua. Ketika saya masih muda, saya punya sebuah perjanjian dengan Tuhan. Walaupun hari itu saya belum bahtera dan belum tahu bahtera hari itu, karena saya masih kira-kira lulus SMA, masih kuliah, masih sangat muda. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada muncul sebuah pengertian yang Roh Kudus ajarkan. Itu Roh Kudus ajar kita saudara, tentang covenant, about covenant. Hai, saya berkata, Tuhan, aku ini mempersembahkan hidupku buat Tuhan untuk melayani Engkau waktu masih kuliah. Dan aku hari ini buat perjanjian dengan Tuhan. Engkau yang ngurusilah urusan hidupku Tuhan. Urusan keuangan, kebutuhan hidupku, urusan kuliahku, semua Tuhan yang cukupi. Bagianku aku melayani Engkau. Nanti kalau aku lulus dari kuliah, aku melayani jadi pendeta hamba Tuhan. Aku juga minta Tuhan, aku tidak mau ngurusin urusan yang kecil-kecil, urusan duit, gak mau. Tuhan yang ngurusin, aku ngurusin urusanmu. Pelayanan, aku khotbah, memenangkan jiwa-jiwa, aku kerjakan. Dan ketika kami deal buat covenant, aku ngurusi yang rohani, Tuhan ngurusi yang jasmani. Cukupkan kebutuhanku. Dan dia berkata, baik, aku penuhi kebutuhanmu. Dan sejak saya kuliah saudara, saya tidak pernah mengalami kekurangan dalam hidup saya. Selalu berlimpah. Teman-teman kuliah saya banyak mengeluh, gak dikirimin duit orang tua, sponsor gak kirimin duit. Saya gak pernah mengeluh. Hidup saya sangat limpah. Mereka mengeluh kita makan yang murah, kita makan makanan sederhana. Saya bilang saya gak pernah, saya makan limpah, daging saya mau makan apa saja bisa. Padahal hari itu orang tua saya tidak pernah kirim duit. Tapi saya tahu saya punya perjanjian dengan Tuhan. Dan dia cukupi limpahi semua kebutuhan saya. Mau beli buku, beli apa untuk kuliah, selalu tersedia dengan sangat berlimpah. Kenapa saudara? Yang rohani itu saudara, kalau kau kerjakan dengan sungguh mengejar kerajaannya, dia limpahi engkau. Jangan dengarkan tipuan setan yang berkata, kalau engkau rohani, engkau miskin, susah, menderita. Tidak. Dia berjanji di firman-Nya, pegang dan percayai. Saudara berkata, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Dan betul, sungguh-sungguh orang ini menyiapkan hidupnya. Saudara, ini akhir zaman saudara. Mau gak mau kita masih hidup dalam satu kehidupan yang radikal. Yang seperti Yohanes Pembaptis punya kehidupan. Harusnya kita miliki juga. Kita separate, memisahkan diri kita dari dunia. Kalau engkau nyampur, mix dengan dunia hari ini. Oh, bukan berarti engkau tidak boleh berdagang dengan orang dunia. Gak apa-apa saudara. Bukan berarti engkau gak boleh bisnis dengan orang dunia. Silakan berbisnis. Tapi yang Tuhan katakan jangan nyampur. Artinya apa? Engkau memasukkan semua yang dari dunia dalam hidupmu. Jangan pernah buat yang seperti itu. Masukkan dalam hidupmu hanya dari unsur Tuhan yang ilahi. Masukkan dalam hidup kita. Jangan pernah campur apa yang ilahi dengan apa yang dari daging yang dunia tawarkan. Menghasilkan sebuah kerusakan. Lalat yang mati merusak minyak urapan. Berapa banyak lalatnya? 1 ekor mungkin yang mati. Minyak urapannya segentong saudara. Tapi yang satu itu saudara, sedikit itu sudah cukup merusak semua urapan. Ada banyak orang Kristen hari ini hidupnya terganggu, rusak, tercemari. Gara-gara perkara kecil yang dunia masukkan, yang setan masukkan dalam hidupnya. Semua yang baik dikacau, dirusak. Tiba-tiba kehilangan urapan, kehilangan semua yang luar biasa. Gara-gara perkara kecil. Hari ini, mau tidak mau, menjelang kedatangannya, jadilah radikal. Seperti Yohanes Pembaptis. Kemudian apa yang orang ini buat saudara? Ia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ada sebuah calling saudara yang dia berikan buat kita. Sebuah panggilan yang lebih tinggi. Bukan sekedar hidup cari duit, bukan saudara. Tapi dikatakan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Saudara, dia panggil kita untuk membuat orang berbalik kepada Tuhan. Membuat orang lain kita tulari untuk juga mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga melekat kepada Tuhan. Ingat, kita ada ini saudara. Dia panggil kita. Kalau engkau sangat aktif di AOC, engkau aktif di Bahtera saudara. Ada calling yang sangat tinggi yang dia berikan buat kita. Apa itu saudara? Dikatakan di sini, membuat hati orang berpaling berbalik kepada Tuhan. Tiap kali mereka jumpa dengan saudara, mereka akan balik kepada Tuhan. Sebab mereka melihat ada Tuhan dalam hidup saudara. Yang membuat mereka berkata, betul, ikut Tuhan, ajaib. Sekalipun banyak masalah, persoalan, diselesaikan dengan cara yang luar biasa. Orang akan datang kepada Tuhan.
Itu panggilan kita saudara. Membuat orang-orang hatinya kembali kepada Tuhan. Ayat 17. Berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Saudara, Tuhan akan memberikan kuasa otoritas dalam hidup kita. Ada banyak orang yang berkata, aku ini cuma orang biasa kok. Cuma seorang pekerja, seorang pengusaha biasa. Enggak saudara, tidak ada orang yang biasa. Setiap kita ingin dipakai oleh Tuhan. Tuhan pengen pakai kita. Tapi banyak kali orang ketika mau dipakai, engkau tidak menyiapkan hidupmu. Membuat engkau jadi stuck biasa. Saudara, kalau engkau pengen, dia bisa pakai engkau dengan hebat, dengan luar biasa. Saya nonton sebuah video bagus seorang hamba Tuhan dari gereja, satu gereja dia ada di Kalimantan saudara. Yang hari ini jadi fenomenal dan sangat viral. Saya lihat itu saya sangat senang. Tuhan, engkau itu sangat kaya dan tidak terbatasi. Apa yang dikerjakan oleh hamba Tuhan ini? Dia bangun gereja tapi belum selesai renovasinya. Dan akibatnya hari itu ketika dia mau beribadah di luar saudara. Nah, tiba-tiba ada satu kejadian yang ajaib di tempat itu. Sebab ada begitu banyak orang yang dia doakan hari itu dan sembuh. Dan hari itu hamba Tuhan ini hampir mungkin tiap hari dia kumpulin orang boleh datang dengan bebas di halaman gerejanya. Dan dia mendoakan. Dan ajaib, ada orang-orang dari berbagai macam agama boleh datang. Sekalipun bukan Kristen, dia doakan. Dan pada saat yang sama, instant miracle, keajaiban yang langsung tiba-tiba terjadi. Begitu banyak orang yang dijamah, disentuh, diberkati, sembuh dari sakitnya. Saya ngelihat Tuhan, ini engkau sedang kerja. Kalau ada aja orang yang berkata aku mau dipakai, dia akan pakai. Tuhan kita sangat kaya dan tidak terbatas. Bisa pakai siapapun. Ketika ada yang berkata aku siap, aku mau. Dan dia berkata dia akan memberikan kita roh dan kuasa Elia. Dua saudara, rohnya Elia tapi juga kuasanya Elia. Ini orang yang hebat. Saudara tahu Elia saudara? Itu orang yang sangat berani. Satu boldness keberanian. Rohnya berani. Tapi yang kedua ada kuasa. Kuasanya apa? Dia buat begitu banyak keajaiban. Begitu banyak mujizat dalam kehidupannya. Elia. Dan dia mau saudara. Hari-hari ini dia pakai orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Elia adalah manusia biasa. Yakobus ngomong manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dan hujan turun. Itu kata bagus. Manusia biasa. Saudara dan saya manusia biasa. Artinya ada chance, kesempatan untuk kau dipakai seperti Elia. Diteguhkan dengan ayat ini. Berjalan dalam kuasa Elia. Dia mau berikan pada kita kuasa yang luar biasa. Mengerjakan keajaiban. Tapi apa yang dibuat Elia saudara? Dikatakan dia sungguh-sungguh berdoa. Dan hujan turun. Setelah 3,5 tahun gak ada hujan. Hari-hari ini Tuhan mau demonstrasikan keajaibannya lewat hidup saudara. Sadarkah saudara bahwa di dalammu itu ada sebuah potensi yang besar, yang ajaib yang sudah ditaruh oleh Tuhan. Tapi potensi itu bertumbuh atau sedang kau matikan. Dan kau berkata, aku orang biasa kok. Betul. Dan kau mati. Gak ada apa-apanya saudara. Tapi kalau engkau berkata, aku orang biasa. Tapi Tuhan sedang bergerak di dalamku. Tiba-tiba dibangkitkan begitu banyak orang hebat, orang ajaib, orang besar dari persekutuan AOJ. Percayakah saudara? Mungkin saudara ngomong, enggak Pak Victor, terlalu muluk-muluk. Enggak. Firman Tuhan tidak muluk-muluk. Janji Tuhan tidak pernah terlalu hebat. Biasa. Bagi Tuhan itu biasa. Cuman kita yang nangkepnya berkata terlalu luar biasa. Enggak. Bagi Tuhan itu perkara kecil. Hanya dia tunggu saudara. Apakah kau mau percaya kepadanya dan dia siap mengerjakan keajaiban dalam kehidupan saudara. Elia dipakai Tuhan menjadi luar biasa, berjalan dalam kuasa Elia. Apa yang berikutnya yang terjadi? Membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Kuasa Elia, roh ini saudara, mempunyai kuasa otoritas mengembalikan hati bapak kepada anaknya. Dan sebaliknya anak pada bapak. Apa itu? Pemulihan keluarga. Itu yang pertama. Secara fisik ini keluarga dipulihkan. Orang yang bertengkar, yang ribut gak sehati, di keluarga dipulihkan. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, pemulihan secara rohani. Para pemimpin gereja
membangkitkan generasi muda di bawahnya untuk bisa terus juga bersemangat, bergairah, dan mereka kerjasama. Yang tua dan yang muda nyampur jadi satu. Di tempat kami sedang training begitu banyak anak-anak muda, saudara. Anak muda yang mau bergerak, kami bawa mereka, ayo. Tapi banyak anak muda yang gak mau juga, gak bisa, saudara. Ini anak muda yang ayo Pak, sepakat dengan kami. Dan kami sekolahkan mereka di sekolah-sekolah Alkitab. Kami training mereka, latih mereka, dan gerakkan mereka. Ayo, kami yang tua ini kadang-kadang gak sempurna. Kami perlu anak muda yang sama-sama. Kerjasama, generasi yang muda, generasi yang tua. Kalau saya lihat anak-anak muda di tempat kami, saya kagum, saudara. Persekutuan pelajar, sampai ratusan kumpulin, banyak sekolah ditembusin, saudara. Masuk ke banyak rumah-rumah memberikan les. Kami menjangkau begitu banyak orang. Dan yang kerja semua anak-anak muda. Kami kerja bersama-sama. Yang tua kerjakan bagiannya, yang muda kerjakan bagiannya. Sama-sama, gak usah bersaing. Yang tua merasa, oh kok hebat kamu? Enggak. Kalau mereka hebat, luar biasa. Yang muda juga gak usah merasa takut. Oh aku ditekan oleh yang tua. Enggak. Kalau bisa sama-sama di akhir zaman muncul generasi ini. Tapi berikutnya dikatakan, mereka membuat hati orang-orang durhaka balik pada pikiran orang-orang benar. Saudara, tugas saudara juga mengadakan transformasi di pikiran. Semua cara mikir yang salah, cara mikir yang sesat dibalikkan. Semua yang durhaka cara mikirnya menjadi pikiran orang-orang benar, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang tersesat dan salah hidupnya, saudara. Yang perlu firman, saudara perlu dekati mereka, ngomong pada mereka. Supaya jalan mereka diluruskan, pikiran yang salah dikembalikan kepada Tuhan. Semua cara-cara yang salah dipulihkan balik. Dan mereka kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Target Tuhan, kita sedang membawa orang-orang yang layak bagi Tuhan. Apa itu yang layak? Yang diterima oleh Tuhan. Saudara, kata layak ini bagus, saudara. Saudara tahu orang Yahudi itu punya peraturan untuk sebuah korban, saudara. Tidak semua domba bisa untuk jadi korban. Tidak semua lembu bisa untuk korban. Tapi ada syarat-syaratnya sebuah kelayakan. Gak bercacat, seperti ini. Pokoknya semua ada kriteria. Sampai itu layak atau bisa diterima, saudara, oleh Tuhan. Saudara tahu, kita ini sedang membawa umat Tuhan. Menolong orang lain. Supaya mereka layak, artinya apa? Dibawa sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Jadi hidup mereka dibersihkan. Semua diberesi hidupnya. Supaya mereka jadi orang-orang yang layak. Yohanes Pembaptis dapat tugas itu, saudara. Membawa orang-orang supaya layak di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, saudara. Apa yang dimiliki Yohanes Pembaptis? Ini orang yang sangat gampang menyambar sesuatu yang ilahi, saudara. Orang yang gampang menyambar hal yang ilahi. Lukas 1 ayat 41, saudara. Ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bisa menyambar sesuatu yang ilahi. Lukas 1:41 berkata, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Waktu anak ini masih dalam kandungan, masih di rahim. Satu kali Maria mengunjungi Elisabet. Mereka masih bersaudara, saudara. Mungkin Elisabet ini tantenya, saudara, ya. Jadi mereka masih ada family, keluarga. Satu kali Maria yang mengandung Yesus sedang pergi ke rumahnya Elisabet yang juga mengandung, sedang hamil Yohanes Pembaptis. Waktu Maria ketemu Elisabet yang mengucapkan salamnya, tiba-tiba anak dalam kandungan Elisabet itu Yohanes Pembaptis melonjak, saudara. Oh, ini bagus, saudara. Saya dapat sebuah revelation bagus tentang kata melonjak. Ketika yang rohani datang dalam hidup Yohanes dan dia tahu yang ilahi sedang mendekati dia melonjak kegirangan. Saya bertanya pada saudara pada hari ini, apakah kalau hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani yang dari Tuhan sedang datang dalam hidup saudara, apakah rohmu masih melonjak atau kau sudah flat atau tawar, saudara? Setiap kali ada perkara rohani yang ditawarkan, hal yang dari Tuhan ditawarkan, tiba-tiba hatimu melonjak atau engkau flat, tenang aja. Biasa kok ini. Saudara, ada yang salah dengan saudara. Yohanes Pembaptis masih bayi, saudara, di perut, saudara. Dia tahu ini yang rohani dan ini yang tidak rohani. Dia sangat tahu. Seharusnya saudara ada di posisi yang seperti ini. Setiap kali rohmu melonjak untuk perkara-perkara yang rohani. Ini ada pelayanan di gunung-gunung, di desa-desa. Rohmu berkata, ya aku mau mengerjakan. Ini acara
acara doa, ya aku mau. Ini ada acara seperti ini, ya aku mau. Selalu untuk yang rohani, yang ilahi. Ada lonjakan dalam hati saudara. Itu harus engkau siapkan dalam hidupmu. Jangan ada satu orang pun yang hatinya sudah flat. Oh benar saudara, dunia, keadaan bahkan gereja saudara, banyak sedang membuat engkau tidak lagi haus dan lapar untuk perkara ilahi. Ada banyak hal kok saudara yang bisa membuat engkau tidak melonjak lagi dengan perkara rohani. Yang dari dunia bisa. Kalau urusan dunia engkau melonjak. Oh bisnis yang berhasil engkau melonjak. Uang engkau melonjak. Sukses engkau melonjak. Yang daging engkau bisa melonjak. Apakah yang rohani bisa melonjak? Rohmu, hatimu. Banyak kali yang rohani pun dipadamkan oleh yang dari gereja. Sebab engkau mungkin melihat teman-teman sesama pelayan yang menjengkelkan, melukai, menyakitkan engkau. Mungkin mereka sikapnya tidak baik. Sehingga semua itu memadamkan hatimu. Allah untuk apa berdoa? Yang ini berdoa kacau hidupnya. Yang ini pelayanan kacau. Tiba-tiba memadamkan semua api dalam hidupmu. Saudara, ingat pesan Pak Yusa. Masuk surga, tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Kalau engkau bisa tahu makna kata itu, sendiri-sendiri. Engkau gak pernah urusin orang lain, saudara. Orang lain mau berbuat apa? Orang lain mau bertindak seperti apa? Tidak berpengaruh dalam hidupmu. Cuma satu targetmu. Aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Sambar yang ilahi. Orang lain mau semaunya sendiri terserah. Ketemu Tuhan. Masuk surga. Tidak gandeng-gandengan. Aku dan Tuhan. Kalau bisa pegang kata-kata nasihat itu. Itu nasihat yang simpel kok saudara. Tapi bagi saya. Itu hal yang sangat besar. Sangat penting. Masuk surga. Tidak gandeng-gandengan. Artinya. Jangan izinkan orang lain memadamkan rohmu. Miliki spiritnya Yohanes Pembaptis. Melonjak untuk semua urusan yang rohani dan yang ilahi. Kalau kau bisa kerjakan ini saudara. Saya percaya pelitamu tetap menyala. Yang membuat 5 gadis bijaksana menyala pelitanya. Rohnya terbakar melonjak untuk semua urusan rohani. Apinya tetap menyala. Jangan ada orang yang padam rohnya dan hatinya padam. Berikutnya saudara, apa yang Yohanes miliki dalam hidupnya saudara? Lukas 1 ayat 59, 60 dan 61. Lukas 1, 59, 60 dan 61. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus nama Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara anak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat pada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia menulis di batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Berikutnya saudara, Yohanes Pembaptis adalah keluarga yang bisa menabrak tradisi. Menabrak apa yang sudah sangat nyaman, comfort yang biasa saudara. Saudara, Tuhan kita membuat anugerah, membuat sesuatu yang baru setiap hari saudara. Sesuatu yang baru setiap hari. Nah, dalam kebiasaan tradisi, dalam kehidupan orang-orang Yahudi, anak itu diberikan nama sesuai dengan bapaknya saudara. Dan hari itu orang-orang berkata, oh anakmu lahir Sakaria. Elisabeth anakmu lahir, beri nama dia Sakaria seperti nama bapaknya. Kasih nama itu Sakaria Junior mungkin namanya. Tapi hari itu tiba-tiba dia bilang, enggak. Kita enggak mau yang tradisi. Namanya ini dia tulis. Sebab hari itu Sakaria bisu saudara. Dia enggak bisa ngomong. Elisabeth pun juga ngerti. Dia bilang bukan itu. Tunggu suamiku yang ngomong. Dituliskan di sebuah plat itu ya. Dari batu ditulis Yohanes. Dan orang heran. Kok Yohanes namanya? Di keturunanmu orang-orang di atasmu kan ada nama Yohanes kok. Yang ada Sakaria. Kenapa engkau ubah? Jadi orang merasa heran. Oh betul hari ini. Kita harus membuat sebuah perbedaan yang lain saudara. Kadang-kadang orang merasa kita ini aneh. Kita antik. Oh betul saudara. Ada kata aneh dan antik yang orang ngomong tentang kita saudara. Gak apa-apa. Sebab memang hari ini kita sedang membuat sesuatu yang berbeda. Yang berbeda dari kebanyakan orang. Bukan kita buat-buat saudara. Sebab Tuhan memang yang membuat. Kenapa sih kok gak usah ikut? Kenapa sih kok gak ikut aja sih? Yang tradisi mereka punya.
namanya Sakaria aja, Sakaria Junior, kan beres. Kok mesti diganti-ganti? Sebab hari itu mereka memutuskan lebih taat pada Tuhan daripada taat kepada kebiasaan dan manusia. Hari ini kita sedang membongkar banyak tradisi kebiasaan yang sudah melekat. Sebab tradisi tidak lagi ada kehidupan life di dalamnya, gak ada lagi. Kita sedang membuat yang baru bersama dengan Tuhan, yang penuh dengan semangat, gelora cinta dan gairah. Dia berkata, namai dia Yohanes, namai dia Yohanes. Kita sedang tidak berbuat sesuatu yang menjadi kebiasaan. Tidak saudara, tapi engkau sedang menerobos sebuah box, keluar out of the box, terobos keluar dari sesuatu yang nyaman, yang biasa buat kita. Saudara, jangan takut. Kalau engkau dalam jalan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, kerjakan dalam ketepatan ketaatan, gak usah takut. Kalau engkau yakin dari Tuhan, saudara, saya percaya semua yang dari Tuhan akan punya efek dalam hidup saudara. Gak usah takut, dia akan ngomong pada kita. Saya dapat satu ayat bagus saudara yang Ibu Nani sharing dalam pertemuan para leader saudara. Yesaya 42. Yesaya 42 ayat yang 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara, dia berkata, hal yang baru hendak kuberitahukan. Artinya baru loh saudara, yang orang lain belum ngerti, tapi dia mau berikan. Dan dia berkata, hal-hal yang muncul, aku akan mengabarkannya kepadamu. Hal baru. Oke, kita sekarang ngomong saudara. Saya kasih ilustrasi yang sederhana yang gampang tentang model baju. Saudara, setiap musim ada model baju tertentu saudara. Ya, contohnya sekarang ini lagi model yang celananya itu ketat ya kan? Kalau model ketat gitu ya. Kalau kita mungkin tahun berapa ya? Tahun 2003, 2004. Orang pakai celana ketat, aneh rasanya ya. Kita ngelihat karena semua orang mungkin gede-gede celananya hari itu. Ketika ada yang pakai yang modelnya kecil gitu, aneh ini orang. Loh saudara, tapi hari ini saudara, semua yang pakai model yang ketat, yang stretch, lagi model baik jeans buat cowok atau cewek, itu jadi mode di mana-mana. Semua orang ngikutin saudara. Tapi ketika orang pertama mengeluarkan mode itu saudara pertama kali, kira-kira orang ketawa nggak? Ketawain. Hah, kayak gitu, lucu ya. Kita semua lagi modelnya gede-gede nih celananya. Kok dia yang slim, yang ini banget, diketawain. Tapi hari ini kayak ketawain lagi saudara. Justru jadi trendsetter. Celana itu disukai orang. Satu kali akan berganti lagi mode saudara. Model yang lain, kita nggak tahu model apa lagi. Tapi pertama kali orang yang muncul pertama kali ketawain, aneh ya. Tapi ketika sudah berjalan orang berkata, bagus ya. Selalu diawali dengan perkataan aneh ya. Tapi kalau itu bisa berjalan dengan bagus, orang berkata bagus dan semua mengikuti. Tuhan mau pakai kita saudara menjadi para trendsetter. Apa itu? Orang jadi pionir di depan yang memimpin sebuah kegerakan yang besar. Spirit Yohanes Pembaptis, pionir, memberikan contoh, dan tiba-tiba semua ikutin dengan hebat, dengan luar biasa. Yang terakhir saudara, Lukas pasal 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Anak itu bertambah besar dan kuat rohnya. Kalau engkau dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, rohmu akan kuat. Artinya apa? Di tengah badai, ngalami apa? Engkau tetap kuat. Saudara, hari-hari ini diperlukan roh yang kuat. Kalau rohmu tidak cukup kuat hari ini saudara, engkau ambruk loh saudara. Mau tidak mau engkau harus membangkitkan rohmu, menguatkan rohmu, supaya kau tidak ambruk menghadapi kondisi seperti ini. Ekonomi dihantam, kesehatan dihantam, semua diserang. Gak ada pilihan lain. Kuatkan rohmu. Rohmu kuat, gak ada cara lain. Kecuali kau nyantol sama Tuhan, rohmu kuat. Dan dikatakan, dan ia tinggal di padang gurun, sampai ia harus menyatakan dirinya kepada Israel, tinggal di padang gurun. Saudara, Yohanes itu keturunan imam saudara. Harusnya di bait Allah tinggalnya. Dia tinggal di sana dan melayani di sana saudara. Tapi orang ini memutuskan yang lain. Kenapa saudara? Sebab Tuhan hari itu sedang tidak ngomong di bait Allah.
Di bait Allah ada 2 imam yang sedang kerja hari itu, Hanas dan Kayafas. 2 imam besar 2 orang. Hanas ini harus sudah pensiun, dipecat saudara. Yang jadi adalah Kayafas. Tapi orang ini masih pengen, saudara, imam ini masih pengen menguasai bait Allah. Politik saudara. Kenapa kok hari itu Hanas dipecat? Ada berapa reason saudara? Sebab mereka selalu bermain kotor saudara. Imam pun tidak bebas saudara. Jangan dianggap hidupnya benar di bait Allah. Politik, uang, trik, menjatuhkan sana sini supaya diangkat naik. Terjadi di bait Allah saudara hari itu. Kenapa sampai 2 Hanas dan Kayafas? Ini mertua dan ini menantu saudara. Tetap pengen berkuasa kedua-duanya pada zaman itu. Dan apa yang Tuhan buat saudara? Dia tidak bicara lagi pada imam besar itu. Dia stop bicara. Kenapa saudara? Tuhan muak melihat. Ada begitu banyak politik, hal yang buruk di gereja yang dikerjakan. Dan Tuhan muak. Tapi dia cari orang-orang yang seperti Yohanes Pembaptis. Yang punya kemurnian, ketulusan. Yang mau dengar apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan katakan Yohanes di padang gurun. Siapa yang suruh Yohanes ke padang gurun saudara? Tuhan yang nyuruh dia. Jangan di bait Allah. Jangan gabung dengan mereka. Pisahkan dirimu di padang gurun. Enak gak saudara? Gak enak. Aneh saudara. Sementara semua berpakaian sangat bagus, terhormat. Tapi Yohanes Pembaptis pakai baju apa? Bulu unta. Baju jubahnya dari bulu. Ikat pinggangnya dari kulit saudara. Dan dia teriak, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di padang gurun itu saudara, Tuhan bicara sangat banyak pada orang itu. Sebab bait Allah sudah sepi. Tuhan tidak bicara di bait Allah lagi. Tuhan pindah ke padang gurun. Dan dia cari orang yang mentaati dia. Saudara, sekalipun kau di padang gurun, kalau kau mau taat pada Tuhan, dia akan bicara sangat banyak. Buat banyak keajaiban di padang gurun yang sedang kau lewati. Dia akan bicara banyak buat saudara kalau engkau taat kepada Tuhan. Dan apa terjadi di padang gurun saudara? Di sana dia khotbah dan orang bisa cari dia. Saudara tenang aja. Kalau Tuhan menyertai saudara, gak usah takut. Orang cari saudara. Di mana ada roh Allah, di situ orang akan cari dan kejar saudara. Sebab roh Allah ada di sana saudara. Di padang gurun tidak nyaman, panas. Tidak ada bangunan yang megah saudara. Dikejar orang. Orang nangis bertobat di sana. Dan dibaptis di sungai Yordan. Di padang gurun Yudea saudara. Bahkan orang yang paling keras. Orang-orang Farisi. Ahli Taurat datang. Dihardik oleh Yohanes, bertobat kamu. Dan mereka berdiri dibaptis hidup mereka saudara. Bahkan orang yang paling keras. Yang paling anti dengan pelayanan kayak Yohanes datang. Beri diri baptis kami. Saudara, kalau engkau mau dipakai Tuhan, dia akan bangkitkan generasi yang hebat ini. Apa pesan Yohanes hari itu kepada orang-orang yang datang? Jangan berbuat dosa lagi. Tentara datang, aku mesti ngapain? Saudara, yang datang itu berbagai macam kalangan loh saudara. Pemungut cukai datang, aku mesti ngapain? Dia bilang, kamu jangan peras orang. Hidup dari apa yang kamu kerjakan. Jangan peras orang. Pemungut cukai. Tentara datang, mesti ngapain? Kamu jangan jahatin orang. Berbuat kejujuran, ketepatan. Jangan hidup sembarangan. Orang-orang datang dinasihatin, diubah hidup mereka. Sampai mereka semua datang dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, ini yang dia inginkan. Endingnya saudara. Tapi ada satu kewaspadaan untuk generasi Yohanes Pembaptis. Ketika dia kerjakan semua yang hebat, jadi penjara, ditangkap saudara. Dan dia tanya, tolong tanyakan kepada Yesus, apakah dia Mesias yang kami nantikan atau kita tunggu orang lain. Hari itu saudara, ketika penderitaan, kesulitan dialami Yohanes Pembaptis, hari itu dia mulai mikir, apa iya benar ya, dia itu Tuhan, Mesias. Dia ragu, kok dia gak tolong aku ya? Aku nyiapin jalan, kok gak tolong aku? Waktu Yohanes di penjara, ngalami persoalan, tantangan yang tidak selesai. Tiba-tiba hatinya mulai ragu dan kecewa. Dia tanya, apakah dia sang Mesias itu? Tuhan Yesus memberikan jawaban. Kalau aku buat ini mujizatmu, mata buta melihat, yang bisu bisa berkata-kata, apa kamu gak yakin bahwa aku Mesias? Di ending hidupnya, Yohanes bertobat kembali saudara. Sebab apa? Dia kecewa. Betul,
Di satu sisi dia kerjakan semua yang ilahi, tapi dengar saudara, setan tetap nyerang dan coba melemahkan hatinya supaya dia kecewa. Di akhir zaman sebelum Yesus datang, dia akan serang kita dengan banyak kekecewaan yang melukai hatimu, membuat engkau pahit kecewa, terutama kepada Tuhan. Dan bahkan aku mundur, percuma aku melayani, gak ada artinya. Engkau kalah. Padahal rencana Tuhan besar dalam hidupmu. Jangan ada orang yang dirusak oleh kekecewaan. Siapa yang bisa buat saudara kecewa? Banyak. Di bisnis bisa, di gereja juga bisa, keluarga bisa. Ada begitu banyak di sekitar kita yang bisa buat kita kecewa. Tapi sekali lagi, jagai hatimu. Jangan mau dikecewakan. Pandang Tuhan, melekat pada Dia, dan kau tetap terjagai. Sehingga urapan panggilan Yohanes Pembaptis dalam hidup kita melekat dengan kuat. Engkau dapatkan rohnya dan kuasanya, tapi kau tidak menerima semua kegagalannya dan kekecewaannya. Buang yang negatif, ambil yang baik. Dan saya percaya waktu dia datang, dia akan angkat engkau dan saya di awan-awan dan berkata, hambaku yang baik dan hambaku yang setia. Tidak ada orang kecewa yang pahit hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini yang berdoa Tuhan, Kau yang pakai urapi kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua. Sebuah generasi yang ajaib sedang Kau bangkitkan, generasi Yohanes Pembaptis yang akan menggelar karpet merah buat Tuhan sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Jauhkan hati kami dari semua kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Buang. Hati kami Kau temui manis. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan terus hati kami, setia melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan membacakan pengumuman untuk bulan November. Ibadah Ark of Christ Battle akan diadakan pada tanggal 27 November pada pukul 18.30 bertempat di Raya Margorejo Indah 21 A209. Jangan lupa datang ya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti doa bagi bangsa setiap hari pukul 5 pagi secara live streaming di YouTube AOC Media. Shalom Arise Generation, apa kabar? Arise adalah sebuah komunitas anak muda yang berada di bawah naungan Ark of Christ Battle. Arise mengadakan ibadah setiap 1 bulan 1 kali. Untuk bulan November, ibadah akan diadakan pada tanggal 28 November pukul 17.00 di Raya Margorejo Indah 21 A209 Surabaya. Arise juga mengadakan ibadah komsel setiap hari Sabtu pukul 17.00 di Raya Margorejo Indah 21 A209 Surabaya. Bagi teman-teman semua yang belum dapat menghadiri ibadah secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online melalui Zoom. Link akan di-share melalui Instagram Arise @AriseSYB. Yuk anak-anak muda dan semua yang berjiwa muda di kota Surabaya bergabung bersama kami di ibadah Arise Generation. See you there and God bless you. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendengarkan kembali kumpulan khotbah dari Pak Daniel Kristianto, kami menyediakannya berupa flash disk. Dan bagi Bapak Ibu juga yang membutuhkan perjamuan, roti Roh Kudus, keperluan keimaman, dan lain sebagainya, dapat juga menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikianlah pengumuman untuk bulan ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. God bless you.